strategi manajemen risiko berbasis ISO 31000 untuk menghadapi persaingan dan meningkatkan promosi digital pada usaha ST Indonesia Makassar. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menangani risiko yang telah diidentifikasi dan dievaluasi sebelumnya. Ini dilakukan agar usaha tetap bisa berjalan dengan baik dan kompetitif di pasar. Nah, itulah pengantar pada bagian perlakuan risiko yang akan kami bahas kali ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai kategori risk pertama yaitu high claim risk akan dijelaskan oleh Iam Ashari. Terima kasih untuk teman saya Ismawati. Jadi, pada bagian high level risk terdapat dua risiko utama yang perlu segera ditangani, yaitu persaingan pasar yang ketat dan minimnya promosi di media sosial. Untuk risiko pertama, yaitu persaingan pasar yang ketat, hal ini menjadi ancaman besar bagi ST Indonesia Makassar. Banyak kompetitor menawarkan harga yang lebih murah, varian rasa yang beragam, dan strategi pemasaran yang lebih agresif. Solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan diferensiasi produk, seperti menambahkan varian menu baru, membuat desain kemasan yang lebih menarik, dan tetap menjaga konsistensi rasa. Selain itu, pelayanan yang cepat dan ramah juga penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan agar tetap loyal. Nah, itulah penjelasan mengenai risiko pertama, yaitu persaingan pasar yang ketat. Selanjutnya, pembahasan tentang risiko kedua yaitu minimnya promosi di media sosial akan dijelaskan oleh panel Nisa. Terima kasih Iam. Risiko kedua yang juga tergolong high level adalah minimnya promosi di media sosial. Saat ini perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh tren dan konten digital di media sosial. Ketika outlet tidak aktif di platform seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, maka jangkauan konsumennya menjadi terbatas. Untuk mengatasi hal ini, outlet perlu membangun kehadiran digital yang kuat. Caranya dengan membuat akun resmi outlet, mengunggah konten menarik secara konsisten, mengikuti tren viral, serta membuat promosi seperti giveaway atau diskon bagi pengikut media sosial. Selain itu, kolaborasi dengan food blogger atau influencer lokal dapat juga membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan brand awareness. Nah, itu tadi pembahasan mengenai minimnya promosi di media sosial yang menjadi salah satu risiko utama bagi usaha ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan medium level risk yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizal Ansari. Terima kasih Pada. Selanjutnya masuk ke kategori medium level risk yang mencakup 7 risiko utama. Pertama, ada risiko jumlah karyawan yang terbatas. Kondisi ini bisa menghambat kelancaran pelayanan terutama di jam-jam sibuk ketika pesanan meningkat drastis. Solusinya, manajemen bisa menambah tenaga kerja pada waktu serta memberikan pelatihan agar karyawan dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu rusak peralatan. Masalah ini sering terjadi pada alat produksi utama yang digunakan setiap hari. Untuk menanganinya, perlu dilakukan perawatan rutin serta menyediakan peralatan cadangan agar operasional tetap berjalan lancar. Selain itu, disarankan untuk menyiapkan dana darurat khusus untuk perbaikan alat. Nah, itu tadi pembahasan tentang risiko keterbatasan karyawan dan kerusakan peralatan. Selanjutnya, pembahasan mengenai risiko kapasitas produksi terbatas serta fluktuasi harga bahan baku akan dijelaskan oleh Ramla. Terima kasih Rizka. Risiko berikutnya adalah kapasitas produksi terbatas yang terjadi ketika bahan baku perlengkapan habis di saat permintaan tinggi. Solusi yang bisa dilakukan adalah menerapkan manajemen stok yang lebih teratur, melakukan pemesanan bahan secara terencana, dan memiliki lebih dari satu pemasok agar tidak tergantung pada satu pihak saja. Selanjutnya ada risiko fluktuasi harga bahan baku, yaitu naik turunnya harga bahan baku bisa mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan. Untuk mengatasinya, outlet bisa menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok tetap, serta menyelesaikan harga jual secara bertahap agar pelanggan tidak kaget dengan perubahan harga. Nah, demikian pembahasan mengenai kapasitas produksi dan fluktuasi harga bahan baku. Selanjutnya, pembahasan tentang risiko tempat usaha, lokasi, dan pengaruh cuaca ekstrim akan dijelaskan oleh Nurlinda. Terima kasih Ramla. Selanjutnya, resiko berikutnya berkaitan dengan tempat usaha yang kecil R6 dan lokasi yang kurang strategis R7. Untuk mengatasinya, pemilik usaha dapat menambahkan fasilitas sederhana seperti kanopi atau arena berteduh agar pelanggan nyaman. Selain itu, pemasangan papan nama yang jelas, penggunaan Google Maps, dan promosi digital juga bisa membantu
pelanggan lebih mudah menemukan lokasi outlet. Lalu ada juga resiko cuaca ekstrim R8 seperti hujan lebat yang membuat pelanggan enggan datang langsung ke outlet. Untuk mengatasinya, outlet dapat memaksimalkan layanan pesan antar online melalui GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, serta memberikan promo menarik seperti potongan harga atau gratis ongkir saat hujan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai resiko tempat usaha, lokasi yang kurang strategis, serta cuaca ekstrim. Selanjutnya, untuk menutup presentasi ini, saya persilahkan kembali kepada Nismawati. Terima kasih Dinda Sari. Dari berbagai strategi yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 sangat membantu STEK Indonesia Cabang Makassar dalam mengelola tantangan usaha secara sistematis. Langkah-langkah ini seperti inovasi produk, penguatan promosi digital, peningkatan sumber daya manusia, dan optimalisasi layanan online merupakan strategi yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing di tengah ketatnya pasar minuman kekinian. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.